Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan mencoba melakukan praktik coaching. Untuk itu kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari CGT Angkatan ke-7 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Di sesi pertama ini saya Nurdi Sandra dari SMA IT Buhati Islamic School Mamuju akan bertindak sebagai observer, dan Saya Muhammad Rafiq bertindak sebagai coach dari SMK Negeri 1 Mamuju. Dan saya Nurlaila dari SMK Negeri 1 Mamuju. Untuk sesi pertama ini akan bertindak sebagai coaching. baik, untuk itu langsung saja kita mulai di sesi pertama. Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Rafiq? Alhamdulillah, sehat selalu dalam keadaan lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, luar biasa kebaikan hari ini ya. Baik Pak Rafiq, di kesempatan ini Pak Rafiq akan bertindak sebagai coach yang akan melakukan coaching dengan Ibu Nurlaila ya. Betul Pak? Betul. Nah, sebelum Pak Rafiq melakukan praktek coaching, kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Rafiq persiapkan selama ini Pak? Iya, baik. Tentunya dalam praktek coaching ini Pak, saya menggunakan coaching model kita dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama merumuskan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, inilah yang akan saya jadikan sebagai acuan pada kesempatan hari ini. Baik Pak Rafiq. Nah, dalam kegiatan coaching nanti ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Rafiq kembangkan? Kompetensi coaching apa yang Pak Rafiq akan kembangkan dalam kegiatan nanti? Oh iya, baik. Untuk pengembangan kompetensinya, kita kenal ada 3 kompetensi inti dalam coaching. Di antaranya present, mendengarkan hati, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin itu yang saya akan kembangkan. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching ini, lebih detailnya nanti, kira-kira Pak Rafiq fokus di kompetensi coaching yang mana Pak dari 3 tadi yang disampaikan? Oh iya, dalam arahan ini kemungkinan besar saya mengajukan saya lebih tertuju pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu saja Pak. Ya, itu saja untuk lebih penekanannya nanti. Ya. Baik, nah kira-kira indikator ketercapaian tujuan Bapak dalam mengembangkan seperti apa nantinya Pak? Jadi untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot ini, indikator yang saya inginkan itu adalah soal bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara apa bertanya, berasal dari mendengarkan masalah dari coach itu sendiri. Baik, luar biasa Pak Rafiq atas persiapannya dalam melakukan coaching pada kesempatan ini. Selamat Pak Rafiq melaksanakan coaching dengan Ibu Nurlaila. Assalamualaikum Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan masuk Bu. Silakan dulu Bu. Iya. Apa Ibu yang saya bisa bantu? Ini Pak, saya ingin menyampaikan suatu masalah yang berbicara dengan Bapak. Saya menghadapi suatu masalah dan sepertinya saya butuh masukan. Itulah saya lihat ini Bu pas masuk kayaknya Ibu agak risau. Semangat ini Bu, saya lihat
Bagaimana Bu? Apa sebenarnya yang terjadi? Benar Pak. Iya. Seperti yang Bapak tahu kan, saya baru saja mendapat pengumuman Iya. beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Iya. Namun di sisi lain, ya jujur saya senang dengan pencapaian itu. Cuma salah satu syarat yang membuat saya berat untuk menjalankan beasiswa ini, saya harus meninggalkan pekerjaan saya selama 2 tahun. Iya. Dan bagi saya bagaimana ini sangat berat buat saya. Saya tetap ingin bekerja, tetap ingin juga lanjutkan kuliah karena ini kesempatan yang baik buat saya. Saya merasa berat meninggalkan sesuatu selama 2 tahun. Iya. Ya, sebenarnya kedua-duanya penting ya, untuk dijalankan. Nah, seandainya dalam hal ini tidak ada aturan, gitu. Jadi mungkin kedua-duanya bisa Ibu jalankan ya. Nah, kira-kira menurut Ibu yang menjadi prioritas Ibu dalam 2 pilihan ini kira-kira apa ya? Terus karena saya saat ini berprofesi sebagai guru, tentu saya masih lebih memikirkan pekerjaan saya sebagai guru. Jadi keresahan saya ketika saya melepaskan kesempatan untuk melanjutkan kuliah dan bantuan beasiswa ini juga berat karena tidak mudah saya lakukan proses untuk mencapainya juga cukup panjang dan begitu ternyata ada syarat yang sebelumnya saya tidak tahu kalau ada syarat itu. Iya. Itu membuat saya berat. Nah, sebelumnya ini apakah Ibu sudah pernah menanyakan hal ini kepada pihak universitas? Ya, sebelum mendaftar saya tentunya sudah mencari tahu terlebih dahulu dan sebelumnya kalau di jurusan saya beliau memberikan memang menyampaikan bahwa perkuliahan saat ini untuk S2 dilakukan dengan 2 metode dari online dan offline. Jadi bagi yang bekerja tetap diberi kesempatan untuk bekerja. Itu saya sangat senang Pak Emre, makanya saya lanjut mendaftar kuliah karena melihat ternyata oke, saya bisa bekerja, bisa kuliah. Tapi begitu saya melanjutkan mendaftar untuk kuliah terus mendaftar lagi proses beasiswa keluar ternyata ada syarat yang sebelumnya saya tidak tahu, harus meninggalkan pekerjaan. Berarti pemberi beasiswa ini artinya dalam pihak ini adalah universitas tidak sesuai pernyataan awal ya yang diberikan kepada Ibu. Nah, gimana dengan pihak sekolah dari Ibu? Hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah Ibu dan Wakasih Kurikulum. Apa Ibu pernah menceritakan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasih Kurikulum mengenai situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Lela saat ini? Di antaranya itu kan ada 2 pilihan. Nah, kemungkinan kalau Ibu Lela itu menghadap sama kepala sekolah dan Wakasih Kurikulum akan memberikan mungkin akan memberikan pertimbangan. Kalau kan sistem pembelajaran di sekolah itu kita bisa offline bisa online ya. Itu ya kedepannya. Nah, pasti beliau ini akan menyampaikan hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Ibu dalam meniti karir Ibu. Iya. Sebelum melakukan proses pendaftaran kuliah, kemudian proses mendaftar beasiswa, sebelumnya saya sudah melakukan percakapan diskusi dengan kepala sekolah dan wakasih. Seandainya saya melanjutkan kuliah seperti apa? Apakah ada kemungkinan saya diizinkan untuk meninggalkan sekolah atau seperti apa? Bagaimana tanggung jawab saya di sekolah? Itu baik dari wakasih dan kepala sekolah sangat mendukung. Beliau berpikir bahwa saya bisa menjalankan itu. Akhirnya beliau memberikan solusi, silakan lanjut kuliah, tetap masuk sekolah jika memang tidak harus offline, tapi jika memang harus offline, pemakasan, tetap kuliah, silakan. Karena tetap silakan
diberikan oleh bekas Polri dan bekas. Masya Allah. Artinya pihak sekolah ini ada yang diberikan semangat ya, ada disampaikan hal-hal positif. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan semoga semua urusan Ibu Nurlela dilancarkan ya. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu saat ini? Setelah berdiskusi dengan Bapak ini, saya sepertinya lebih mantap Pak untuk memilih melanjutkan kuliah. Tapi di sisi lain saya juga tidak akan meninggalkan tanggung jawab apalagi ada ini juga ada hasil proses menunggu surat belajar dari dinas seperti itu. Dan juga kepala sekolah mengatakan jika selama prosesnya masih berjalan masuk saja. Kalaupun terpaksa harus meninggalkan tanggung jawab, ya tidak apa-apa. Ikuti saja, kami tidak mudah mendapatkan beasiswa, tidak mudah mendapatkan kesempatan itu untuk tanggung jawab di sekolah ya itu tadi syarat yang kami berikan di sekolah sediakan dulu mengerti syarat-syarat lainnya yang sebetulnya saya sangat Begitu ya. Jadi sudah agak lega ini ya perasaannya, insya Allah. dari anakku tapi setelah bertemu dengan aku berdiskusi dengan Pak sepertinya saya mantap untuk melanjutkan kuliah. Iya. Jangan kuliah dan kita bekerja. Iya, mantap. Dengan waktu yang Iya. Jadi begini Bu, jika saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini itu di mana pihak pimpinan sekolah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk lebih lanjut kuliah, dan Ibu harus menyiapkan guru pengganti, di mana guru pengganti ini ya Ibu punya tanggung jawab untuk memberikan apa ya semua administrasi yang ditumbang harus diberikan kepada guru pengganti Ibu. Nah, yang dilakukan ini memang sudah tepat untuk maju dalam pendidikan. Jadi tetap semangat ya Ibu. Iya. terima kasih Pak untuk persaingan dan saran termasuk penguatan. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah Ibu berikan? Jadi Pak, pertama saya harus menyiapkan dulu bahan ajar saya, materinya yang termasuk materi ada latihan-latihan, kemudian berdiskusi dulu dengan guru pengganti saya, bagaimana kedepannya, bagaimana jadwal saya juga, terus berdiskusi juga dengan pihak kepala sekolah dan polsek tentang perubahan jadwal saya mungkin yang tidak ada di sekolah itu harus itu yang rencana yang saya lakukan. Dan dalam proses itu saya tetap mengurus juga surat izin belajar saya ke dinas sambil menunggu proses itu. Bagus itu Bu. Artinya kedua-duanya jalan ya. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan? Sampai saat ini perlu itu saja Pak melanjutkannya, tapi kalaupun ada lagi kendala-kendala mengenai ini ya, mungkin akan saya kembali ke Bapak untuk berdiskusi nanti. Jadi ini sudah ada yang akan dilakukannya. Nah, kira-kira kalau bagaimana dengan proses yang Ibu akan lakukan selanjutnya? Proses yang saya lakukan. Iya, artinya di sini kan selain Ibu akan melanjutkan di perkuliahan, dan juga membantu guru pengganti Ibu untuk memberikan bimbingan kepada guru pengganti Ibu. Iya. Untuk melakukan proses itu, tentunya saya akan tetap membangun komunikasi yang aktif dengan beliau guru pengganti tentang proses yang harus saya lakukan. Mungkin kalaupun tidak bisa ditetapkan
seperti itu bahwa pengertiannya untuk sementara tidak bisa hadir secara fisik, tapi insya Allah akan ada penggantinya. Nanti begitu ada kesempatan lagi saya akan masuk. Masya Allah. Bagus. Langkah yang baik Ibu ambil, sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Ya, apa yang Ibu rencanakan ini. Iya. Kemudian apa Ibu sudah merasa lega ya dari apa yang Ibu sudah rencanakan tadi? Apakah perasaan Ibu sudah baik, tidak khawatir lagi dan tidak salah langkah? Jika itu sudah ada dalam jiwa Ibu, berarti tentunya ada komitmen. Nah, di sini komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya tentunya karena ini benar-benar antara kewajiban saya, kemudian pribadi saya untuk mengembangkan diri, saya terus berkomitmen bisa menjalankan kedua-duanya. Jangan sampai ada saling bertabrakan sehingga bisa menghambat salah satu. Saya harus berusaha menjalankan kedua-duanya dengan baik, melakukan rencana yang sudah saya rancang di awal, mudah-mudahan tidak ada kendala. Lalu dukungan, kan pasti butuh dukungannya. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen itu? Itu selain dari pihak sekolah, dari siswa yang terutama itu keluarga, suami, anak-anak, itu yang sangat penting. Karena walaupun walaupun pihak sekolah mengizinkan, pemimpin mengizinkan, tapi keluarga tidak mensupport juga, saya mungkin tidak bisa sejauh ini. Itu yang bagus sekali Bu ya. Semoga dapat segera selesaikan. Kemudian skala lulusan itu dimudahkan ya. Ada Ibu dapat bekerja dengan suasana, karena itu memang kan yang kita harapkan. Ibu kuliah atau bekerja itu betul-betul suasana hati yang tenang tanpa dihantui lagi rasa ketidaknyamanan. Terima kasih banyak Pak. Iya. Amin. Jadi saya tunggu ini Bu ya, karena pasti di rencana aksi itu tadi kan akan ada kelanjutan kisah selanjutnya. Ya, kalau Ibu punya waktu kapan-kapan saja Ibu mau untuk menghubungi saya, apakah online ataukah kita ketemu langsung ya bisa Bu ya. Ya, baik, saya tunggu ya Bu. Ya baik, ya sama-sama. Iya, iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Bu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Atik, luar biasa atas coaching yang tadi dilakukan dengan Ibu Zubaida, berjalan dengan baik sesuai dengan Tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian aksi nyata dan kemudian tanggung jawab, yaitu saya lihat Pak Atik betul-betul sudah menjalankan sesuai dengan Tirta. Dan kompetensi yang Pak Atik tadi ingin kembangkan dalam kegiatan coaching itu lebih kepada pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Atik itu luar biasa, yang membuat si coaching tadi Ibu Nurlela mampu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, solusi-solusi ibarat seperti air yang mengalir, sehingga begitu asyik sang coach ini menyampaikan ide-ide gagasan yang coba dibangun dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selanjutnya Pak Latif bisa menceritakan secara singkat alur cerita yang coba Pak Latif tadi terapkan di kegiatan coaching ini seperti apa Pak? Baik Pak. Jadi di alur cerita ini seperti di awal
Nah di sini saya lihat penyampaian tujuan coaching itu sudah baik dalam pembukaan juga ya. Coaching sudah dapat menyampaikan tujuan yang mudah dicapai dengan jelas. Kemudian dalam identifikasi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ya, kemudian dalam rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coaching. Coach membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Nah, dalam tanggung jawab itu coach mengarahkan coaching untuk membangun komitmen. Iya, nah di sini saya lihat coach sendiri kalau dapat membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis kita. Baik, luar biasa sekali Pak Rafiq atas praktek coaching yang hari ini dilakukan oleh Pak Rafiq dengan Gunung Leda. Berharap praktek coaching yang hari ini dilakukan Pak Rafiq tidak saja dilakukan kepada rekan sejawat, tetapi kepada siapapun itu, bahkan kepada siswa, keluarga, sekolah yang mungkin ada hal-hal yang coba ingin disampaikan ke Pak Rafiq, mungkin dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Rafiq ini bisa juga dilakukan kepada siswa dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Rafiq, luar biasa sekali atas praktek coaching yang sudah dilakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat dan kemudahan sehingga kita bisa melakukan agenda kegiatan kita ini, yakni praktek coaching secara berkelompok. Iya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan memperkenalkan nama saya pada sesi kedua ini. Saya Pak Muhammad Rafiq dari SMK Negeri 1 Mamuju bertindak sebagai pengamat, dan sesi kedua ini saya Nurila dari SMK Negeri 1 Mamuju akan bertindak sebagai coach. Dan saya Pak Nordi di sesi kedua ini akan bertindak sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Iya, baik Bu. Pada kesempatan ini Ibu akan bertindak sebagai coach pada coaching ya. Iya. Nah, kira-kira persiapan apa yang Ibu sudah siapkan? Tentunya dalam praktek coaching ini saya akan menggunakan pendekatan model data, dan langkah yang merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi itu akan saya jadikan tujuan untuk sesi coaching hari ini. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan sebenarnya ada beberapa, yaitu tentang presensi, hadiran kata, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berjawab. Itu akan saya coba kembangkan. Nah, lebih detailnya berarti nanti itu kan kira-kira ini kompetensi mana yang Ibu akan observasi? Untuk kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan pada mengajukan pertanyaan yang demikian akan supaya menggali pengetahuan coaching, kemudian berusaha membantu coaching untuk menemukan solusi terhadap masalah yang terjadi dengan memberikan pertanyaan.
Baik, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan Ibu kembangkan seperti apa ya? Ketika coaching menyampaikan masalahnya, di sini saya harus belajar untuk merangkai sebuah pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang bisa mengembangkan jawaban dari situ. Iya. Jadi pertanyaan itu berasal dari masalah itu sendiri, bukan dari saya. Oke, baik Bu ya, luar biasa kalau begitu. Jadi Ibu selamat melakukan coaching. Ya, semoga apa yang direncanakan nanti untuk coaching berjalan sesuai apa perencanaan ini ya diharapkannya. Selamat Bu. Terima kasih. Saya tunggu dulu. Simpan HP. Masih lagi. Assalamualaikum Pak Nurdi. Ini Pak Nurdi mendatangi saya di ruangan ini, pasti ini ada yang ingin disampaikan. Iya Bu, jadi hari ini saya rencana ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Ibu. Mungkin Ibu punya waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, mencari solusi dari permasalahan ini. Siap, Insya Allah. Saya kira ini saya cukup long ya waktunya karena memang hari ini kita tidak ada kegiatan rapat dan sebagainya, dan saya ingin bisa mendengarkan dulu di masalah. Baik, terima kasih saya ucapkan sebelumnya atas perkenan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan mungkin beberapa masalah-masalah yang mungkin saya akan sampaikan. Terima kasih. Baik Pak. Silakan Pak. Apa yang ingin Bapak ceritakan kali ini? Iya, jadi itu masalah yang saat ini saya hadapi itu terkait dengan ada dua siswa saya di kelas 10. Kalau saya lihat itu masalahnya dari segi kompetensinya dia agak low menerima pelajaran yang disampaikan di kelas masalahnya, sehingga berdampak kepada tercapaian tujuan dari pembelajaran. Akhirnya kedua siswa tadi itu tidak tuntas pada mata pelajaran saya. Sama yang saya hadapi saat ini. Jadi misalnya ada dua siswa Bapak yang sepertinya kompetensinya masih di bawah ya, sampai menikah dengan hasil belajarnya kata yang tidak tercapai, juga terlihat dari mungkin reaksinya atau responnya ketika pembelajaran. Belum sesuai dengan ini. Menurut Bapak, kira-kira penyebab anak ini memiliki kekurangan dalam memahami pelajaran itu seperti kalau saya lihat yang menyebabkan memang karena saya identifikasi sih memang anak ini memang kemampuannya agak kurang, dua orang ini agak kurang, jadi permasalahannya seperti itu yang saya lihat. Jadi memang kemampuannya agak low memang dia menerima pelajaran. Itu yang saya dapatkan selama ini. Sebelumnya Pak, dari pekan ini dari publik kalau memang awalnya kurang tahu ini, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah mencari tahu latar belakang keluarganya mungkin, kemudian gaya belajarnya, atau mungkin dengan guru-guru sebelumnya sebelum ini kan kelas 10 ya, berarti tahun pertama sebenarnya dari sekolah sebelumnya Pak pernah? Iya, jadi sebenarnya saya juga sudah melakukan itu. Jadi saya lihat hasil rapor di kelas sebelumnya dari SMP, memang hampir sebagian besar mata pelajaran itu perolehan nilai itu cuma agak rendah, rata-rata di standar KKN. Jadi memang kalau saya mau identifikasi, memang dari sananya anak ini memang kayaknya kemampuannya agak rendah, sehingga ketika bergabung di SMA IT Buah Hati ya seperti itu, jadi bermasalah juga nilainya. Kelihatan timpang dengan teman-temannya. Iya, jadi agak permasalahan saya itu karena itu agak susah gimana caranya anak-anak ini bisa juga bersaing dengan temannya. Karena di sisi lain saya mau mengejar tercapaian materi, tapi dua anak ini selalu masih tertinggal, jadi itu yang masih menjadi saya masih mencari solusi apa yang
cepat bisa saya lakukan. Benar Pak, ya memang kita memang perlu mencari tahu di dalam belakang anak ini supaya kita tahu ini anak kenapa seperti ini, ada masalah dengan lingkungannya juga. Nah, tadi Bapak mengatakan sudah mencari tahu latar belakangnya baik dan sebagainya. Nah, waktu mendaftar di sini Bapak sudah pernah ketemu orang tuanya? Iya, sudah. Nah, salah satu hal juga yang coba saya lihat dari orang tua ini, masalah juga yang saya lihat adalah saya melihat kedua orang tuanya adalah orang tua yang cukup sibuk dengan pekerjaannya, sehingga boleh jadi anak ini terbengkalai di rumah, tidak dipantau dari model orang tuanya karena kesibukan orang tuanya, sehingga kemungkinan besar kalau yang saya perhatikan itu dari kesibukan orang tuanya, karena terlihat dari beberapa setiap kali saya masuk mencoba menanyakan lagi pertemuan materi dari pertemuan sebelumnya itu memang sudah tidak dipaham. Jadi anak ini memang tidak pernah belajar di rumah, jadi dia hanya mengandalkan ketika datang ke sekolah belajar, tapi di rumah kayaknya kurang dipantau dalam maksimal. Itu juga menjadi masalah yang banyak terjadi di dunia ini, anak-anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya sibuk, jadi kurang terpantau di rumah, akhirnya hasil belajarnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak, ini kan Bapak menyampaikan terjadi di kelas Bapak. Apakah anak ini juga hasilnya juga serendah ini kalau di mata pelajaran lain? Iya, jadi hasil analisis yang coba saya lakukan terakhir kemarin itu saat kita kemudian rapat bersama dengan guru-guru SMA, ternyata sebagai besar dari guru-guru itu juga menyampaikan hasil capaian tujuan pembelajaran, dan dua anak ini memang rata-rata tidak tuntas. Artinya bukan hanya bermasalah di mata pelajaran saja, tetapi mata pelajaran lain juga pun masih belum tuntas. Jadi saya beranggapan bahwa bukan hanya di mata pelajaran saja, ternyata bagian besar mata pelajaran lain pun mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami selama ini. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa adanya anak tidak hanya bermasalah di mata pelajaran Bapak, juga bermasalah di dari mata pelajaran lain. Berarti mungkin ada guru lain yang sudah pernah menyampaikan juga ya kepada Bapak bahwa ini saya menemukan masalah ini kepada dua anak ini tadi. Iya, betul. Itu sebagai besar guru juga sering menyampaikan, karena kami kan sering juga melakukan MBMP setiap bulan. Kalau kita membahas masalah-masalah yang ada di kelas, itu rata-rata permasalahannya lebih menuju kepada dua anak ini. Jadi, ya kemampuannya dalam menerima pelajaran itu masih sangat rendah. Itu juga yang menjadi masalah di guru-guru lain. Oh, pertanyaan sedikit lagi Pak. Ya. Bagaimana sosialisasi anak ini? Pak, di pertemanannya di kelas dia baik-baik saja kan Pak? Iya, jadi prestasinya betul. Jadi salah satu yang juga yang saya ingin dengan anak ini, karena di sisi lain dari segi kognitifnya atau kemampuannya dalam menerima pelajaran itu sangat rendah, tetapi di sisi lain dari segi karakter, kemudian sopan santun, tutur kata itu mereka luar biasa, top, hampir tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun dari hasil pantauan kami. Cuma permasalahannya hanya di sini, dia kemampuannya dari segi kognitif itu sangat, tapi afektifnya, kemudian spiritualnya itu dari segi ibadah anak luar biasa. Bahkan yang mengharapkan juga karena dari ibadahnya itu bagus, bacaan Qurannya, bahkan dia punya hafalan Quran juga. Ya seperti masih ada apa yang Bapak tanyakan ini. Tadi Bapak sudah menceritakan dari latar belakangnya, kemudian Bapak memutus bagaimana dia juga dengan mata pelajaran lain, kemudian selain dari sisi kognitif yang memang Bapak permasalahkan saat ini, tapi sisi lainnya sebagai sosialisasinya, kemudian juga masih ada apa. Nah kira-kira menurut Bapak apa solusi yang Bapak berikan ke anak-anak? Iya, jadi kalau saya pikir-pikir tuh saya sudah mencoba merancang, mungkin yang coba saya sampaikan ke Ibu, apakah solusi yang sudah saya rancang ini tepat untuk mengatasi permasalahan kayak tadi. Yang pertama yang sudah coba saya rancang, mungkin yang cocok untuk anak ini, saya mencoba merancang proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, mulai dari berdiferensiasi konten, kemudian
kemudian prompt dan sebagainya, sehingga nanti saat saya menyampaikan materi itu boleh jadi agak berbeda konten yang saya sampaikan kepada dua anak ini, sehingga mereka juga tetap motivasi, ada peluang untuk meningkatkan kompetensinya. Itu yang pertama yang coba saya lakukan. Itu mantap sekali ya Pak ya, apalagi sekarang pembelajaran berdigitalisasi ini memang lagi digaungkan ya oleh Kementerian Pendidikan, karena memang memberikan kesempatan dengan merespon kebutuhan semua kebutuhan anak yang tentunya dalam satu kelas itu pasti berbeda-beda. Insya Allah saya mendukung itu Pak. Selain itu, apa ada solusi lain yang coba Bapak berikan? Iya, yang kedua mungkin solusi yang saya pikir-pikir mungkin bisa diterapkan ke anak ini. Saya coba melakukan namanya tutor sebaya. Jadi mungkin saat saya menjelaskan dalam kelas anak ini tidak mampu menyerap dengan baik, tidak paham, boleh jadi karena mungkin bahasa yang coba saya sampaikan di dalam kelas itu terlalu kurang dipahami oleh anak ini, sehingga saya coba melakukan pendekatan dengan tutor sebaya, mungkin dengan bahasa yang disampaikan oleh teman-temannya kepada dua anak ini bisa lebih memahami materi yang saya sudah sampaikan. Jadi dengan adanya tutor sebaya ini, di luar jam pelajaran saya, anak ini tetap bisa menggali informasi untuk mengembangkan informasinya melalui tutor sebaya yang sangat harapan Bapak dari tahun kedua tahun tersebut sudah dilakukan sebenarnya yang Bapak harapkan menjadi anak itu. Ya, tentu yang saya harapkan ketika saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian melakukan pendekatan tutor sebaya, saya berharap kedua anak ini juga mampu mengembangkan kompetensinya sehingga bisa bersaing dengan teman-temannya. Jadi tidak lagi ada istilahnya dengan teman-temannya, dia selalu punya tuntas saya berharap ketika saya menerapkan ini pada mata pelajaran saya itu tidak ada dilihatkan oleh temannya atau dia sudah bisa bersaing dengan teman-temannya. Itu sih harapan yang saya wujudkan dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dari seorang guru kepada untuk pembelajaran kemudian masalah anak ini kurang mampu memahami banyak hal pelajaran itu tidak apa yang maksudnya bisa berkolaborasi dengan guru lain supaya mampu belajar. Itu saya sebenarnya rencana begitu, jadi saya coba aplikasikan dulu dan kemudian melihat ada perubahan yang terjadi pada dua anak ini. Ketika ada perubahan yang signifikan, saya kemudian coba melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Kedua anak ini tidak ada masalah yang mata pelajaran dan mungkin yang bisa menjadi juga pengalaman yang sama, sehingga praktik baik yang coba saya lakukan nanti ketika ada perubahan sama akan coba saya sampaikan ke lain untuk melakukan kolaborasi sehingga apa yang menjadi permasalahan kita selama ini itu bisa diselesaikan. Seperti misalnya ya, bisa mengajak juga teman-teman yang baik, kemudian mengajak teman anak ini jadi dari berbagai sisi anak ini didorong semangat untuk bisa bersaing dengan kompetisi. Jadi ditambah lagi dibuli dan juga dibawa dari mereka. Nah, kira-kira rencana lagi ini kapan Bapak dan boleh katakan? Insya Allah dalam waktu dekat saya sudah mencoba dalam pekan ini kita akan kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas 10 ini melalui kegiatan pembelajaran dan diferensiasi, kemudian membentuk tutor sebaya yang bisa kemudian membantu kedua siswa yang agak kurang pengetahuan ini. Sama dalam waktu dekat itu akan pekan ini paling lambat saya sudah akan terapkan di kelas bersama. Ini kan pasti mencari Bapak tadi pasti melalui banyak proses,
untuk menjalankan proses itu. Ya. Seperti itu. Komitmen yang coba saya bangun, insyaallah saya tetap berusaha menjalankan apa yang tadi menjadi solusi yang kemudian ini juga mendukung atas apa yang saya lakukan, dan itu akan tetap saya jalankan nanti ke depannya sehingga akan terlihat perubahan-perubahan yang signifikan yang dialami oleh anak tersebut. Jadi saya mencoba untuk secara konsisten menjalankan niat baik saya ini sehingga berharap ada perubahan yang luar biasa nanti terjadi. Nah, ini kan Bapak tadi sudah menyampaikan terkait dengan komunikasi dengan siswa juga, kemudian dengan guru lain. Apakah Bapak mengharapkan dukungan dari pihak lain nanti untuk menjalankan Iya. komitmen ini bisa terjaga terus nih Pak? Betul. Nah, tentu dalam menjalankan komitmen saya ini, saya berharap ada dukungan dari beberapa pihak. Di antaranya itu saya akan berkolaborasi dengan Walas kelasnya, kemudian menyampaikan nanti di dalam kelas khususnya pembelajaran saya terlebih dahulu itu akan saya bentuk namanya tutor sebaya. Juga satu waktu di jam-jam istirahat beberapa siswanya akan coba melakukan tutor sebaya dengan kedua siswa ini. Yang pertama, yang kedua tentu saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua siswa menyampaikan, karena bagaimanapun usaha kita sebagai seorang guru di sekolah, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, kayaknya juga itu tidak akan bisa maksimal. Jadi saya berharap ada bantuan dari orang tua betul-betul mereka bisa memberikan perhatian yang lebih ketika di rumah, paling tidak mengingatkan anaknya, nah silakan dibuka bukunya, belajar dengan baik, dan besok akan melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, saya kira kalau pihak-pihak ini bisa secara konsisten dapat membantu saya dalam menjalankan komitmen, saya sangat yakin apa yang menjadi solusi-solusi yang tadi saya coba sampaikan dan ini juga mendukungnya itu akan tercapai dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Pak Ilham dari semua apa yang Bapak sampaikan, rencana-rencana Bapak, kemudian tadi berusaha mengukur juga dengan pengajar yang lain yang Bapak ada dengan Bapak, itu saya sangat mendukung Pak. Luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan saat ini. Nah, setelah kita melanjutkan diskusi ini, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, luar biasa. Alhamdulillah, saya di awal tadi sebelum menentukan ibu itu pikiran saya ini masih banyak hal-hal yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah setelah bertemu dengan ibu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya lebih lega dan plong, tidak ada lagi masalah, dan ini luar biasa. Saya sangat berharap apa yang menjadi solusi-solusi tadi ini bisa terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas dukungan, atas solusi-solusi yang mungkin Ibu berikan juga support kepada saya agar bisa menjalankan dengan baik pembelajaran nanti di kedepannya. Ini belum bisa sekali kita bahas saat ini, kita diskusikan saat ini. Ini bisa saya sampaikan juga ke teman-teman lain yang juga mereka datang kepada saya bahwa Bapak punya rencana seperti ini, bisa ke teman-teman yang lain, bisa jadi inspirasi bagi mereka. Nah, saya tentunya akan sangat menunggu ini cerita Bapak selanjutnya dari hasil rencana Bapak yang sudah dilakukan, yang sudah diterapkan. Saya sangat menunggu hasilnya Pak. Bagaimana? Saya akan menunggu nih Bapak jika ada kesempatan lagi mau berdiskusi lagi. Saya tunggu Bapak di rumah. Ya, insyaallah dalam waktu dekat saya akan segera melakukan niat baik saya ini untuk pembelajaran berinisiasi, kemudian mencoba melakukan tutor sebaya dan sebagainya, koordinasi dengan orang tua. Setelah itu saya akan menghadap lagi ke Ibu untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang sudah terjadi dari apa yang tadi saya sampaikan. Saya sangat mengerti itu Pak. Jadi, apa tadi ya? Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kesempatannya di hari ini sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan, dan sangat bersyukur karena apa yang menjadi masalah tadi saya yakin sudah mendapatkan titik terang solusi yang luar biasa menurut saya. Sebenarnya dari ini saya hanya mencoba menjadi fasilitator aja dari solusi Bapak yang mendengarkan, tapi saya sama-sama karena itu
Ya, Tadi kan ada takut tidak bisa mengajukan pertanyaan itu, tapi memang coachnya juga sangat luas menyampaikan informasi yang menyampaikan masalahnya. Saya jadi ada ini dari dia untuk menyampaikan itu kembali lebih lanjut masalah yang disampaikan oleh artinya indikator tercapai pengembangan itu sesuai yang diinginkan ya. Kemudian catatan observasi saya memang bebas dari korelasi, sebenarnya fokus pada area yang diinginkan. Nah, tadi waktu percakapan itu kan sempat ditanyakan tadi apa saja yang ada pada posisi kita, mungkin bisa Ibu bisa mengulas kembali yang mana saja penampilannya dan ditempuh apakah hal ini sudah sesuai dengan yang perlu. Iya, silakan Bu. Solusi yang akan ditemukan, beliau sudah menyampaikan itu bagian dari tujuan, salah satu tujuan tahapan pertama dari pemerintah. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Saya juga menyampaikan pertanyaan kepada coachnya, penyebab dari masalah yang terjadi di dua siswa ini seperti apa, kemudian saya menanyakan perkembangannya dan alhamdulillah coach luar biasa menyampaikan itu dengan kerjasamanya yang baik, menyampaikan bahwa dia sudah melakukan berbagai identifikasi, baik observasi di kelas sebelumnya atau belajar di sekolah sebelumnya, maupun juga diskusi dan pengalamannya. Itu bagian kedua dari alhamdulillah itu definisi masalah. Kemudian selanjutnya saya memberikan lagi sebuah pertanyaan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach. Dan alhamdulillah secara jelas coach menyampaikan 3 masalah utama itu yang sangat luar biasa yang bisa jadi inspirasi untuk teman-teman lain. Pertama tadi menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, kemudian tutor sebaya, kemudian ketiga berkomunikasi dengan pihak orang tua. Itu penting juga bagi anak. Karena menjadi salah satu penyebab kenapa dua anak tadi ini kurang dalam komunikasi. Kemudian itu tahap ketiga dan tahap terakhir yaitu tanggung jawab beliau sangat luar biasa dari rencananya yang sangat jelas. Beliau berkomitmen tinggi untuk menjalankan itu sangat luar biasa. Dan saat membantu saya sebagai coach di sini untuk memfasilitasi masalah ini. Jadi menurut saya alurnya tercapai apa yang saya harapkan, apa yang saya rencanakan dari proses ini. Nah, kira-kira apakah ada kompetensi lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Karena dari awal saya merencanakan kompetensi yang saya ingin kembangkan, yaitu tadi mengajukan pertanyaan berbobot dan sempat menurut saya pribadi sudah tercapai. Iya, berarti nanti akan pas dengan coaching ada tidak lanjut ya. Saya sudah mengajukan beliau kalau memang masih ada hal-hal yang disampaikan atau setelah proses rencana yang tadi beliau sudah terapkan, kemudian ada hasilnya, bisa melakukan lagi diskusi yang sama. Iya, baik Bu, saya kembali mengucapkan selamat Bu sudah berhasil dalam menjadi coach dalam menyelesaikan masalah dari coach tadi. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan tetap semangat ya Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan sesi praktik coaching di sesi ketiga kali ini. Dan untuk sesi ketiga kali ini, saya atas nama Nur Laila dari SMK Negeri 1 Mamuju, CGP Angkatan 7 akan bertindak sebagai observer. Dan saya Nabi Sandra dari SMA ITB 207 Mamuju akan berperan sebagai coach. Dan saya Muhammad Rafiq, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Mamuju akan bertindak sebagai coach. Ya, saya akan melakukan sesi tanya jawab dulu dengan coach. Ini Pak Nafi. Assalamualaikum Pak Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Siap ya hari ini jadi coach? Siap. Ya. Pak, bagaimana pada kesempatan ini karena Pak Nafi bertindak sebagai coach, kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak persiapkan? Yang sudah saya siapkan, insyaallah saya akan mencoba melakukan coaching dengan melalui alur tirta yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Inilah 4 hal yang kemudian coba saya lakukan dalam proses coaching nanti. Tentunya dalam proses ini ada kompetensi yang ingin dikembangkan dari coachingnya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Dalam kegiatan coaching hari ini, insyaallah saya ingin mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Lebih detailnya nanti kira-kira dari ketiga kompetensi tadi mana yang akan Bapak observasi? Dari ketiga kompetensi coaching, saya fokus kepada pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut, coaching lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dan bisa lebih terbuka, kemudian menyampaikan, memberikan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba saya berikan. Nah, kira-kira indikator tercapainya dari tujuan yang Bapak ingin kembangkan itu seperti apa? Indikator tercapainya adalah saat saya mampu menyusun atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach mampu menyampaikan secara leluasa ibarat air yang mengalir, kemudian si coach mampu menemukan solusinya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan pemantik yang coba saya ajukan kepada si coach. Luar biasa itu. Jadi dalam beberapa lagi saya akan memberikan kesempatan Bapak untuk melakukan proses coachingnya. Selamat Pak, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan masuk. Baik Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Rafiq? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sedikit biasa. Ada sedikit perasaan juga. Iya. Baik Pak, apa nih yang Pak Rafiq mau sampaikan atau ada hal yang mau didiskusikan Pak? Oh iya Pak. Begini Pak, Iya. itu siswa-siswi kita itu saya lihat ada dalam minggu-minggu terakhir ini saya melihat itu ada beberapa siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Sering datang terlambat Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu siswa yang sering datang terlambat itu kelas berapa? Nah, kebanyakan saya lihat dari jurusan yang saya akui Pak, dari sekolah PHP Pak. Oh, dari sekolah PHP. Iya. Oke. Nah, menurut Pak Rafiq, kira-kira yang membuat siswa tersebut sering terlambat datang ke sekolah itu apa Pak? Dari pengamatan Pak Rafiq yang selama dilakukan, apa yang menyebabkan mereka sering terlambat di sekolah? Iya. Kalau dari teman-temannya sendiri saya tanya sebelum saya ketemunya, karena saya belum ketemu anaknya,
katanya menurut teman-temannya itu anaknya ini biasa kalau tidur, dia begadang kalau malam, ya mungkin itu ya faktornya yang mempengaruhi. Jadi anak ini terlambat ke sekolah karena sering begadang. Ya katanya game ada Untuk ada game itu kan. faktor memang di anak-anak sekarang ini Pak, mereka banyak yang sudah lupa waktu sampai kemudian dia setengah malam akhirnya terganggu aktivitas lainnya. Iya. Nah, kalau Pak Rafiq sendiri ngajarnya jam berapa Pak kalau di sekolah? Saya kalau ngajar di sekolah itu Pak jam 7.30 kan? Jam 7.30. Iya. Jadi jam pertama Pak ya? Jam pertama, betul. Jadi kalau boleh tahu Pak Rafiq, anak-anak yang sering terlambat tadi ini, apakah itu mereka terlambatnya hanya di jam pelajaran Pak Rafiq atau di pelajaran lain juga mereka sering terlambat Pak dengan selama ini? Iya. Kalau hasil pengalaman saya Pak, kemudian saya tanya juga teman-teman guru yang lain, pikir juga saya tanya, memang anak-anak saya ini yang dari jurusan APHP tadi, memang apa ya? Kalau pikir katakan orang pikir, dia katakan hobi katanya, itu sudah hobinya dia selalu terlambat. Ya itulah berarti ini yang membuat sangat risau saya. Anak-anak ini sangat kedatangannya untuk ke sekolah itu sangat turun sekali, drastis sekali. Awal-awalnya dulu waktu masuk sekolah di SMP Negeri Satu ini, dia yang paling rajin. Iya, masih setengah 7 sudah ada di sekolah. Nah, sejak ada pandemi, kemudian dia orang tuanya berikan HP. Nah, disitulah HP-nya itu dia fungsikan, entahlah apa dia fungsikan untuk belajar atau apa dia fungsikan macam-macam. Saya belum mencari informasinya lebih lanjut. Kalau saya boleh simpulkan Pak, Iya. dari apa yang tadi Pak Rafiq sampaikan, berarti siswa tersebut ini memang tidak hanya terlambat di mata pelajaran Pak Rafiq ya. Iya. Tadi hasil dari pantauan tiket pun demikian. Iya. Anak ini kemudian setiap hari selalu mengalami keterlambatan di sekolah sehingga menyebabkan ya tentu di mata pelajaran Pak Rafiq itu terlambat melalui proses pembelajaran. Nah, dari beberapa yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq bahwa yang menyebabkan siswa tersebut sering terlambat ke sekolah oleh karena siswa tersebut sering begadang di malam hari Pak. Dia main game sampai tengah malam, sehingga menyebabkan anak ini kemudian terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau boleh tahu anak ini Pak tinggal di mana? Apakah jauh dari sekolah atau Itu rata-rata jauh Pak. Jauh. Ada kalau di sekolah itu kan banyaknya dari pulau yang di sebelah sana, yang pulau Karampang. Iya. Nah, otomatis itu kalau orang mau bilang kapal kepiting, itu kan berangkatnya ada yang berangkat jam 6, paling cepat dia berangkat jam 5 subuh sudah ada. Iya. Nah, ini faktornya mungkin karena anak ini yang memang karena begadangnya banyak sehingga dia terlambat untuk mendapatkan kapal tadi. Jadi iya, artinya anak ini tidak lagi mendapatkan kapal yang berangkat jam 6 yang pertama ya betul. Berarti pada akhirnya mungkin di kapal yang berangkatan selanjutnya. Iya. Nah, betul. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Rafiq, yang banyak terlambat di sekolah Pak Rafiq itu kan rata-rata dari penukaran uang karena mereka mengandalkan transportasi perahu penting ya. Perahu penting. Iya, betul. Itu kalau perjalanan Pak dari Pulau Karangkuang ke menuju
menuju itu butuh berapa menit mereka harus? Tergantung cuacanya Pak. Kalau cuacanya agak baik, itu bisa dia tempuh 20 menit. Tapi kalau memang cuacanya agak buruk juga, biasa 30 sampai 40 menit. Iya. Berarti memang ada kemungkinan Pak bahwa ketika anak misalnya dia bisa berangkat di jam 6 tadi yang disampaikan, berarti kemungkinan dia tidak akan terlambat Pak ya? Iya, betul. Yang menyebabkan dia terlambat juga jadi karena tadi yang Bapak sampaikan. Iya, dia terlambat sehingga tidak dapat lagi kapan yang pertama. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Rafiq solusi yang bisa diambil oleh Pak Rafiq langkah yang tepat untuk menangani sehingga tidak ada lagi siswa yang terlambat lagi, khususnya beberapa siswa tadi itu, kira-kira apa Pak solusi yang bisa Bapak lakukan? Kalau solusinya bagi saya itu anak ini harus dipanggil baik dulu. Ya, kemudian diberikan semacam bimbingan, motivasi kenapa hal-hal yang semacam ini dia bisa lalai dalam kehidupannya. Kemudian mungkin yang bisa juga dilakukan menyampaikan ke mereka untuk melakukan pemanggilan kepada orang tua siswa. Iya, mungkin itu Pak ya. Nah, itu ide bagus tuh Pak. Iya. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Kita lakukan pembinaan kepada siswa yang terlambat, lalu mungkin meminta bantuan BK untuk berkoordinasi dengan orang tua, mungkin mendatangkan di sekolah dan didiskusikan bagaimana solusinya. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak ada tidak solusi lain Pak selain itu yang bisa dilakukan? Kalau solusi lain Pak, ya tetap masih ada juga ya Pak. Mungkin setiap harinya itu siswa tersebut harus diberikan motivasi. Iya, artinya di sini membicarakan kebiasaan positif, bagaimana kita bisa sukses menjadi orang baik dengan cara peduli diri sendiri, kemudian bagaimana cara menghargai manajemen waktu. Nah, itu mungkin yang bisa solusi yang bisa saya berikan berikutnya. Nah, bagus tuh Pak Rafiq, saya sangat sepakat dengan itu Pak. Jadi selain yang tadi Pak Rafiq sampaikan dengan memanggil orang tua siswa tersebut yang bermasalah, lalu kemudian kita coba melakukan pemberian motivasi siswa agar tidak lagi terlambat, ini satu ide yang sangat bagus menurut saya Pak Rafiq. Nah, kira-kira dari ide yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq, kapan nih rencananya mau dilakukan Pak? Untuk perencanaan Pak, insya Allah dalam 2 minggu ini Pak harus secepatnya dilakukan. Apalagi kan ini sudah mendekati sudah mendekati UTS, insya Allah harus lebih cepat dilakukan. Ya, bagus Pak Rafiq. Nah, kira-kira nih Pak Rafiq dalam menjalankan komitmen yang tadi Pak Rafiq juga sampaikan solusi-solusinya, kira-kira dalam menjalankan tersebut komitmen yang coba Pak Rafiq lakukan ini seperti apa? Insya Allah dalam komitmen yang saya harus jalankan itu Pak, saya harus melakukan silaturahmi kepada orang tua siswa, artinya melakukan pertemuan khusus ke orang tua sambil mencari tahu apa penyebab anak ini, apakah benar memang faktor begadang menggunakan handphone atau main game yang dilakukan, ataukah ada faktor lain sehingga ini perlu memang ditelusuri Pak ya. Kemudian kondisi lingkungannya juga harus diperhatikan. Mungkin itu yang menjadi komitmen yang harus dilakukan. Bagus itu Pak Rafiq. Nah, selanjutnya Pak Rafiq, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Rafiq
untuk menjalankan komitmen yang tadi sudah disampaikan Pak. Ada orang lain yang mungkin bisa kita libatkan atau hanya Pak Rafiq sebenarnya? Kalau dalam hal ini Pak, ya, yang bisa dilibatkan itu kan bisa orang tua siswa itu sendiri, kemudian rekan sejawat, kemudian mungkin guru BK juga, ya, bisa dilibatkan, dan masyarakat, keluarga yang berada di sekitar sekolah itu mungkin. Oke, baik Pak Rafiq. Lalu kemudian bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini Pak? Apa tindak lanjut yang coba kita lakukan setelah nanti kita melakukan coaching ini? Ya, untuk tindak lanjutnya artinya pembiasaan dalam memberikan motivasi kepada siswa itu betul-betul harus rutin kita lakukan. Ya, harus rutin dilakukan supaya apa yang didapatkan siswa-siswa kita ini yang tadinya dia terlambat, ataukah dia malas, ataukah dia rajin, dia berbekas di hatinya bahwa kehidupan hanya apa? Kalau kita tidak menyempurnakan kehidupan ini, artinya manajemen waktu yang kita miliki, kita tidak memiliki manajemen waktu, maka kita sia-sia dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu Pak ya yang bisa menjadi kegiatan coaching yang saya lakukan. Luar biasa Pak, tindak lanjut yang coba dilakukan Pak Rafiq ini luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira sekarang Pak gimana perasaannya setelah beberapa menit kita mencoba berdiskusi? Apakah masih ada hal-hal yang mungkin masih menjadi Pak Rafiq atau perasaannya sekarang seperti apa? Alhamdulillah Pak, perasaan saya saat ini itu sangat lega, senang. Iya, karena bisa menyelesaikan permasalahan ini, walaupun kita lewat ngobrol-ngobrolnya, ternyata solusi-solusi itu memang selalu ada dalam penyelesaian masalah. Betul. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Rafiq. Saya hanya bisa memfasilitasi dalam kegiatan ini. Tentunya apa yang menjadi niat baik dari Pak Rafiq, solusi-solusi yang tadi coba disampaikan, insya Allah itu akan mendapatkan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Tentu apa yang menjadi harapan Pak Rafiq dapat terlaksana dengan baik setelah nanti kita lakukan diskusi. Nah, saya sangat berharap mungkin 2 atau 3 pekan ke depan setelah Pak Rafiq kemudian melakukan beberapa solusi yang tadi disampaikan, mungkin ada waktu kita coba sharing kembali, untuk berbincang-bincang apakah ada perubahan yang signifikan dari siswa tadi atau mungkin justru tidak ada tidak ada perubahan. Siap. Sama Pak ya di selanjutnya. Yang penting Pak Madi tidak bosan-bosan. Bersama kami Pak. Maka saya selalu ada waktu. Iya. Karena sebenarnya Pak masih banyak yang obrolan-obrolan yang betul-betul bisa dibangun. Iya. Cuma yang paling besar yang saya ungkap tadi memang inilah yang obrolan yang paling besar yang saya risaukan. Baik Pak, ya sama kedepannya saya selalu akan berupaya untuk memberikan yang terbaik apa yang bisa saya lakukan. Baik Bapak, saling membantu kita dalam hal apa yang coba kita lakukan. Karena saya juga yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusi, pasti selalu ada solusi dari permasalahan. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pembicaraan solusi ini, bantuannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini betul-betul ada berkah. Amin. Khususnya buat anak-anak kita ini ya, ada perubahan yang terjadi. Baik Pak, sampai jumpa di kesempatan lain. Dan insyaallah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Rafiq sudah
dengan luar biasa atas kegiatan coaching yang hari ini saya lakukan dengan Pak Rafiq selaku coaching. Nah, tadi kita kan sudah melakukan observasi di awal bahwa Bapak akan melakukan pendekatan model pintar. Bapak bisa tidak ceritakan dari proses coaching tadi bagaimana alur cerita itu terjadi? Iya. Jadi dari alur cerita yang kemudian telah saya lakukan pada kegiatan coaching tadi, pertama dimulai dari tujuan. Jadi saat si coaching kemudian datang bertemu dengan saya sebagai coach, kemudian menyampaikan tujuan-tujuan yang ingin disampaikan oleh coach. Apa coaching? Lalu kemudian pada poin identifikasi, saya kemudian mengajukan beberapa pertanyaan pemantik agar si coach bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dengan leluasa yang menyampaikan bahwa inilah yang terjadi dalam kegiatannya di lingkungan sekolah, sehingga dengan itu di poin ketiga ini pada rencana aksi si coach mampu menemukan ide-ide gagasan yang sangat tepat menurut saya, karena dari permasalahan yang disampaikan di awal kemudian saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk bisa menggali informasi di dalam lagi. Lalu kemudian dengan sangat luar biasa si coach tadi menyampaikan dengan luar biasa tadi, sehingga si coach mampu menemukan idenya sendiri dengan beberapa pertanyaan tadi. Lalu yang keempat, tanggung jawab yang coba dibangun oleh si coach luar biasa. Si coach punya komitmen yang sangat besar untuk melakukan perubahan dari permasalahan yang telah dihadapi tadi. Ini luar biasa menurut saya, dan ini sangat saya sangat merasa bersyukur bertemu dengan coach yang bisa dengan leluasa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Artinya ini model berikutnya tercapai. Ya. Bapak mengatakan bahwa ingin berbalik itu atau Bapak ingin berkembangkan itu menjadi pertanyaan berbobot. Dari proses coaching tadi menurut Bapak itu sudah tercapai. Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai dengan fokus kompetensi coaching yang ada di pertanyaan berbobot. Alhamdulillah kita sudah tercapai. Kita terlihat ketika si coaching dengan perasaan terbuka, berbaikan dengan dewasa, lalu menunjukkan diri luar biasa. Jadi coachingnya apa ada yang tindakan Iya, tadi si coach sudah menyampaikan bahwa akan melakukan beberapa langkah untuk coba ditempuh oleh si coach kesalahan yang tadi dihadapi. Di antaranya tadi sudah disampaikan bahwa akan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa yang bermasalah tersebut, dan kemudian membuat komitmen dan memberikan motivasi kepada siswa untuk bermasalah. Ini beberapa tindakan yang coba dilakukan oleh si kalau dari saya sendiri sebagai namanya Pak Kemal sudah memenuhi semua langkah-langkah dari kalau dikatakan menentukan, kemudian juga identifikasi masalahnya ke jabatan yang baik, dan cari aksinya juga, kemudian tanggung jawabnya. Nah yang paling penting dari itu pemenuhan kompetensi yang Bapak tekankan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sangat terjawab terjelas tadi oleh disampaikan oleh Bapak, dan juga respon dari sini juga sangat bagus. Saya kira itu cukup baik ya untuk pertemuan kita kali ini. Selamat Pak, semoga bisa melakukan proses seperti ini juga dengan rekan-rekan dengan siswanya terutama ya, kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Itu salah satu tujuan kita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan dari CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Salam guru hebat untuk kita semua.
Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.